Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ikhwatu iman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, kita bisa bertemu kembali dalam kajian virtual ya, yang insya Allah pada kesempatan kali ini membahas episode tentang kehidupan Nabi Isa alaihissalam, yang ini merupakan rukun iman ya bagi kita semua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengategorikan kehidupan para nabi ya di dalam rukun iman yang harus kita percayai dan kita yakini ya, tetapi harus berdasarkan terhadap ilmu. Nah, karena kitab Al-Qur'an itu berisi temanya ya, berisikan 3 tema yang dibahas oleh para ulama. Itu yang pertama adalah tema akidah ya. Kemudian juga tema hukum-hukum dan tema kisah orang-orang terdahulu. Nah, membahas kehidupan Nabi Isa alaihissalam ini nanti tentu saja kita membahas kehidupan orang-orang terdahulu ya, dan juga sekaligus nanti berkaitan dengan tema akidah juga ya, yang mana tema akidah ini juga nanti berkaitan erat dengan hukum-hukum di dalam Islam sebagai nanti bentuk pengamalan kita ya, respon kita sebagai umat Islam terhadap hari raya saudara-saudara kita orang-orang Kristiani ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada hal yang unik ya sebagai mukadimah untuk mengkaji kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya seolah-olah menghendaki satu takdir, ketetapan bagi Nabi Isa alaihissalam, yang mana Allah menetapkan setiap kejadian yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam itu selalu bersifat realita yang tampak ya. Nah, kejadian yang tampak itu bertolak belakang dengan hakikat kebenarannya. Ini bagaimana membahasakannya ya. Jadi apa yang dialami oleh Nabi Isa, kemudian hampir seluruh yang berkaitan dengan kehidupan Nabi Isa alaihissalam, ruhullah ya, manusia yang dilahirkan dengan ruh Allah, kemudian juga beliau itu bergelar Al-Masih ya, juru selamat di zamannya bagi Bani Israel, yang mana kejadian-kejadian yang beliau alami itu, apa yang nampak ya pada kejadian tersebut selalu bertolak belakang dengan hakikatnya. Jadi apa yang nampak pada kehidupan beliau ya, nanti kita lihat contoh-contohnya, itu terlihat oleh mata manusia ya selalu bertolak belakang dengan hakikat yang sebenarnya. Dan ini tidak sederhana ya. Saya bisa memberikan kesimpulan seperti ini, itu hasil daripada kajian bertahun-tahun ya. Paling tidak dari tahun 2010-an lah. 2010 ya, karena fokus kajiannya itu awalnya saya mempelajari tentang perbandingan agama ya, Islam, Yahudi dan Kristiani, yang kemudian ketika membahas Nabi Isa alaihissalam ya, ditemukanlah banyak kejadian-kejadian yang ternyata memiliki sifat yang sama ya. Sifatnya itu kejadian yang nampak, yang terjadi, yang bisa dilihat oleh manusia, selalu bertolak belakang dengan hakikatnya ya, dengan hakikat kebenarannya. Nah, makanya nanti unik ya. Uniknya Nabi Isa alaihissalam pun punya gelar Al-Masih ya, yang mana nanti Al-Masih ini juga ada versi Al-Masih asli
ada juga versi Al-Masih palsunya. Jadi kehidupan Nabi Isa itu selalu ya dipenuhi dengan sesuatu yang misterius begitu. Ada yang asli, ada yang palsu. Nanti orang-orang yang berpegang teguh kepada petunjuk ya, kepada petunjuk, pada hidayah yang benar, maka mereka tidak akan tertipu dengan yang palsu. Nah, dengan melibatkan keimanan kepada petunjuk yang benar itu, mereka bisa memahami dan meyakini kejadian yang aslinya, hakikat yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, jadi Nabi Isa Al-Masih ya, nanti di zaman kita ya entah berapa lama lagi saya tidak tahu ya, entah berapa tahun lagi Bapak Ibu, nanti akan datang orang yang mengaku sebagai beliau ya, mengaku sebagai Isa Al-Masih dan berkuasa di Yerusalem ya. Nanti orang-orang Kristiani juga percaya, orang-orang Yahudi menyebutnya Hamosyah, Al-Masih yang dijanjikan ya. Tetapi umat Islam tahu bahwa itu adalah Al-Masih palsu begitu ya. Padahal istilah Al-Masih palsu itu bukan hanya ada di dalam tradisi Islam. Istilah Al-Masih palsu juga ada dalam tradisi Yahudi ya. Juga ada dalam tradisi Kristiani. Orang Yahudi pun tahu ya, ada Mesias yang palsu ya, Mesias yang palsu. Orang Kristen juga tahu ya, ada Al-Masih yang palsu ya. Nanti ada yang menyebutnya dengan istilah Mesiha Dagala. Mesiha Dagala itu kalau dalam tradisi Islam disebut Al-Masihud Dajjal. Ada juga orang-orang Kristen yang menyebut dengan istilah antikristus begitu. Ya, antichrist, the antichrist, antikristus, lawan daripada Kristus itu sendiri. Nah, jadi Al-Masihud Dajjal pun itu adalah salah satu di antara konsekuensi ya takdir Nabi Isa alaihissalam. Kenapa harus muncul Dajjal? Nah, itu kan sudah pernah dijelaskan ya tentang Mesiha Dagala atau Al-Masihud Dajjal. Videonya ada di channel DKM Darul Ihsan. Bapak dan Ibu bisa langsung merujuk ke sana ya. Episode tentang Dajjal itu sudah pernah dijelaskan. Nah, sekarang kita fokus di Al-Masih asli Nabi Isa alaihissalam ya. Bukan Al-Masih palsu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, membahas tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam tidak mungkin terlepas daripada rangkaian kisah yang pernah kita bahas tentang takdir kota suci Yerusalem. Ya, tentang takdir kota suci Yerusalem. Kalau Bapak dan Ibu masih ingat ya, atau jika ada yang belum menyaksikan ya atau belum pernah mendengar tentang episode ini, nanti bisa merujuk lagi ke video-video yang ada di channel YouTube Darul Ihsan ya. Banyak PR nih, Bapak dan Ibu yang baru ikut gabung ya, nanti banyak PR-nya. Nah, saya sampaikan di sini ikhtisornya ya, atau kesimpulannya, supaya kita bisa membayangkan di mana Nabi Isa turun, dalam kondisi seperti apa ya, dalam saat zaman seperti apa beliau turun ya, lalu situasi yang terjadi saat itu seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita pernah membahas tentang takdir kota suci Yerusalem. Saya pernah menjelaskan bahwa tidak mungkin bagi siapapun yang ingin memahami kondisi zaman ini dengan benar ya, kecuali dia harus memahami apa yang menjadi takdir daripada kota suci ya. Jadi tidak mungkin orang bisa paham apa yang sedang terjadi di dunia ini sekarang kalau dia tidak paham apa yang menjadi takdir daripada kota suci. Pertanyaannya, kota suci itu apa ya? Kota suci itu adalah kota yang dikuduskan oleh Allah Subhanahu wa taala, disucikan ya melalui perantara para nabi dan rasul, dan ternyata umat Islam itu memiliki 3 kota suci ya. 3 kota suci. Yang pertama, kota suci Yerusalem di Baitul Maqdis
Itu yang dulu sebagai kiblat pertama, ya, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada kota suci Mekah, ya, kota suci Mekah di Saudi Arabia, ya, yang ini menjadi kiblat sampai sekarang. Ini kiblat kedua sampai sekarang. Dan kota suci Madinah, ya. Nah, ini 3 kota suci ini. Makanya kata Nabi, janganlah kamu memacu kendaraan, ya, artinya memaksakan diri untuk bepergian perjalanan suci, ya, kecuali ketiga tempat, yaitu ke Masjidil Haram yang ada di kota Mekah, wa masjidi, kata Nabi, dan masjidku ini, Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah atau Yasrib, dan Al-Masjidul Aqsa, Masjid Aqsa yang ada di Yerusalem. Dan sudah pernah dibahas, ya, mana yang dimaksud dengan Masjid Al-Aqsa itu. Bukan masjid yang sering muncul di media, ya, yang kubahnya emas, Baitus Sokhroh, itu masjid kubah emas, masjid kubah Baitus Sokhroh, ya, atau the Dome of Rock. Atau masjid yang kubahnya hijau keabu-abuan, itu adalah Masjid Kibli, ya, Masjid Kibli. Yang disebut dengan Al-Aqsa itu adalah komplek yang di sana ada Masjid Kubah Emas, ada Masjid Kibli, ada Masjid Burok, ya, ada benteng ratapan Yahudi, itu sekomplek itu, itulah Masjid Al-Aqsa sebetulnya. Nah, maka Al-Quran menjelaskan, ya, di dalam surah Al-Anbiya itu nanti ayat 105. Lihat di sini nomor 1, ya. Bahwasanya kota Yerusalem adalah kota suci yang bersyarat. Syaratnya supaya kita bisa tinggal di sana, lalu kita mendirikan kerajaan atau pemerintahan dipimpin oleh seorang raja, ya, atau seorang pemimpin, amir, maka syaratnya itu harus berbuat kesolehan. Itu sudah tercantum di dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 105, juga tercantum di dalam kitab Yahudi dan Nasrani, yaitu diantaranya di surah Mazmur atau kitab Zabur, ya, pasal 37, ya, ayat 29. Nah, intinya untuk menguasai kota suci Yerusalem itu bersyarat. Syaratnya harus soleh, ya. Nah, nanti tanah suci Yerusalem yang bersyarat kesolehan ini pernah diamanahkan kepada bangsa Yahudi, ya, kepada Bani Israel. Lihat nomor 2, ya. Nah, dengan diutusnya para nabi. Para nabi dari Bani Israel itu banyak sekali, ya, dari mulai Nabi Yakub sebagai bapak Bani Israel kepada Nabi Yusuf, terus sampai Nabi Musa, ya, Nabi Yusha bin Nun, kemudian Nabi Samuel, lalu Nabi Daud, ya, Nabi Sulaiman. Dari Sulaiman masih banyak ke sini. Ada Nabi Amos, Nabi, ya, Nahum, Habakuk, Yefanya, ya, Nabi Yeremia, Nabi Yehezkiel, Nabi Hagai, Nabi Daniel, Nabi Ezra, banyak sekali. Sampai nanti ke zaman Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa alaihissalam. Nah, dititipkan, ya, tanah suci yang dijanjikan itu. Dan para nabi itu berusaha untuk menjaga kesolehan. Kesolehan ini dijaga, ya, kesolehan ini dijaga. Dan mereka berhasil menjaga dan menjadi bangsa yang soleh sampai di zaman Nabi Sulaiman. Ya, nah, sekitar tahun 950 sebelum Masehi lah. Itu sudah dijelaskan, ya, di episode Takdir Yerusalem. Nah, supaya nanti lebih jelas, lebih detail, Bapak dan Ibu tinggal merujuk saja, ya, ke video yang ada di channel YouTube Darul Ihsan. Nah, sekarang ini review saja supaya kita tahu di frame mana Nabi Isa alaihissalam turun. Nah, maka sepeninggal Nabi Sulaiman, mereka berani mulai melanggar hukum-hukum Allah, melanggar kesolehan, ya, melanggar kesolehan. Nah, ternyata pelanggaran yang mereka lakukan selalu 2 jenis nih. Pelanggarannya itu selalu 2 jenis. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu di dalam surah Al-Baqarah. Nah, di antaranya, ya, surah Al-Baqarah ayat 61. Nah, disebutkan tuh. Al-Baqarah 61 kan cukup panjang, ya, hampir setengah sufah, ya. Itu
di baris terakhir ya, di baris-baris akhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabiyina bighairi haq. Itu ya. Mereka dimurkai oleh Allah karena satu, mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah dan juga mereka membunuh para nabi. Ini dosanya ya. Bapak, Ibu, dosa Bani Israel, dosa Yahudi dan Nasrani. Kenapa Allah sampai murka kepada mereka? Karena mereka itu suka merubah isi kitab suci. Itu yakfuruna bi ayatillah. Yang kedua, wa yaqtuluna nabiyyina bighairil haq, dan mereka juga sering membunuh para nabi ya, secara zolim, membunuh para nabi. Nah, maka ketika kesolehan sebagai syarat penguasaan Yerusalem ini dilanggar dengan merubah ayat, dengan membunuh nabi ya, nah, konsekuensinya Allah sudah menjelaskan itu di dalam Al-Quran, surah Al-Isra. Ya, di surah Al-Isra dijelaskan, nanti di dalam kitab Torah pun ada ya dijelaskan bahwa jika mereka melanggar kesolehan, maka Allah akan membumi hanguskan kota suci Yerusalem. Yerusalem akan diratakan dengan tanah, dihancurkan, dan penduduknya diusir keluar dari kota suci tersebut. Nah, itu nomor 4 ya. Jadi hukum yang berlaku ya. Sekali lagi, hukum yang berlaku di tanah suci Yerusalem sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat ya, itu tidak pernah kadaluarsa. Karena Al-Qur'an itu nilainya tidak pernah kadaluarsa, tidak ada expire-nya ya. Hukum yang berlaku adalah tiap mereka melanggar, Allah akan menghancurkan kota suci Yerusalem dan mengusir mereka keluar dari Yerusalem. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika para ulama ahli tafsir menjelaskan surah Al-Isra, ya, para ulama ahli tafsir tafsir Al-Qur'an menjelaskan surah Al-Isra tentang kehancuran kota suci Yerusalem ayat 4 sampai 8, ya, Al-Isra ayat 4 sampai 8, para ulama ahli tafsir menyebutkan Yerusalem dulu sudah pernah dihancurkan, bahkan sampai 2 kali. Ya. Yang pertama dihancurkan oleh Babylon, yang kedua dihancurkan oleh Romawi. Nah, maka kisah Nabi Isa alaihissalam itu muncul ya di dalam frame waktu antara penghancuran pertama dan penghancuran kedua. Ya. Nah, disitulah Nabi Isa alaihissalam memiliki kisah hidupnya. Jadi penghancuran pertama Yerusalem sudah terjadi oleh bangsa Babylon tahun 577 sebelum Masehi. Ya. Ya, sebelum Masehi. Jauh setelah Nabi Sulaiman wafat, ya. Nah, Sulaiman tadi kan tahun 900-an ya, sebelum Masehi. Nah, jauh setelah itu maka penghancuran pertama itu terjadi. Dan disitulah nanti ada Nabi Yeremia yang sudah selesai bertugas ya. Nabi Yeremia. Nah, yang dakwahnya tidak didengar sehingga Yerusalem itu dihancurkan. Nah, setelah itu bangsa Yahudi diculik ke Babilonia, dijadikan budak di sana, dijadikan pekerja paksa karena Babylon saat itu sedang terus-menerus meluaskan daerah ya, meluaskan wilayahnya. Sedangkan Bani Israel Yahudi terkenal dengan kemampuannya membuat benteng ya, dengan kemampuannya membangun kerajaan yang hebat, makanya dibutuhkan tenaga pikirannya dibutuhkan oleh bangsa Babylon, sehingga mereka pernah diasingkan di negeri Babylon. Babylon itu kalau sekarang kan Irak ya, Irak. Jadi Yahudi pernah di Babylon selama kurang lebih 70 tahun. 70 tahun. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, Nabi Daniel ya. Nabi Daniel alaihissalam. Nanti Bapak dan Ibu yang pusing tinggal merujuk ke video tentang takdir Yerusalem ya. Nah, Nabi Daniel alaihissalam inilah yang menubuatkan kedatangan Isa al-Masih. Nabi Daniel menubuatkan kedatangan al-Masih ya.
Nah, kata Nabi Daniel, tenang bangsa Yahudi, kita akan diselamatkan karena akan datang seorang Al-Masih. Itu dinubuatkan di Babylon oleh Daniel. Daniel alaihissalam ya. Nah, Nabi Daniel alaihissalam ini ternyata nubuatnya tidak jauh ya, sudah semakin dekat kepada masa Al-Masih itu. Nah, singkat cerita, Babylon ada yang menyerang ya, diserang oleh kerajaan Persia waktu itu. Lalu Raja Persia melihat kenapa ada Yahudi di Babylon ini. Ya, setelah berbicara begitu, maka Yahudi dipersilahkan pulang. Silahkan pulang. Nah, disinilah kemudian bangsa Yahudi pulang lagi ke Yerusalem dan diizinkan untuk membangun kembali kota Yerusalem beserta Masjid Al-Aqsa-nya, ya, Beit Hamikdash. Dibangun kembali. Disinilah nanti ada Nabi Yehezkiel, ya, Nabi Hagai begitu, ya. Nah, nanti masa-masa Nabi Isa alaihissalam sudah semakin dekat. Nah, maka setelah mereka hidup kembali seperti semula di Yerusalem, ya, sepulang dari Babylon, mereka sudah kembali hidup normal, bisa beribadah kembali di bait suci, ya, rumah-rumah sudah dibangun kembali, maka disinilah Al-Quran surah Ali Imran berkisah. Nah, Al-Quran surah Ali Imran berkisah. Jadi di nomor 5 ya, sudah penghancuran Babylon, kembali ke Yerusalem. Jadi sebelum nomor 6 tuh, sebelum penghancuran kedua oleh Romawi ya, Ali Imran berkisah dulu bahwasanya Imran punya istri ya, yang mana istri ini adalah neneknya Nabi Isa alaihissalam ya, ibunya Siti Maryam. Begitu. Jadi Nabi Isa alaihissalam lahir ke dunia pada saat Yahudi sedang menanti kedatangan Al-Masih. Mereka pulang dari Babilonia, dari pengasingan di Babylon, ya, dan mereka sedang dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Karena itu nanti ada imam besar yang menjadi nabi, namanya Zakaria, ya. Zakaria itu orang soleh, ya. Dari kata zekar, yah. Zekar itu artinya zikir, ya. Yah itu Yahwah atau Tuhan menurut bangsa Yahudi. Jadi Zekariyah itu orang yang selalu mengingat Allah, zikrullah ya. Zakaria itu artinya orang yang mengingat Allah. Nah, maka disinilah Nabi Isa alaihissalam lahir. Nah, ya Siti Maryam nanti mengandung kan tanpa ada bantuan dari seorang laki-laki ya, tanpa ada campur tangan laki-laki. Dan Siti Maryam ini adalah muridnya Zakaria. Begitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa membayangkan Nabi Isa alaihissalam lahir di tengah-tengah penantian panjang bangsa Yahudi tentang kedatangan Al-Masih. Nah, sebetulnya ketika Nabi Daniel alaihissalam itu menubuatkan tentang kedatangan Al-Masih, ya, karena nubuat dari Daniel itu adalah sebatas Al-Masih akan memulihkan, ya, kejayaan bangsa Yahudi seperti di masa-masa Daud dan Sulaiman. Maka jika melihat nasib Yahudi saat itu, supaya bisa pulih kembali seperti di zaman Nabi Daud dan Sulaiman, maka Al-Masih setidaknya punya 4 tugas. Ya, nah saya ulangi ya. Jadi Nabi Daud itu menubuatkan kedatangan Al-Masih yang menurut bukan Nabi Daud ya, Nabi Daniel. Menurut Nabi Daniel, Al-Masih itu akan memulihkan kejayaan bangsa Yahudi. Nah, kalau targetnya itu adalah memulihkan kejayaan bangsa Yahudi, seperti di zaman Nabi Daud dan Sulaiman, maka setidaknya Al-Masih ini harus melakukan 4 tugas. Yang pertama, Al-Masih harus membebaskan kota suci Yerusalem. Karena setelah dihancurkan oleh Babylon itu, Yerusalem sekarang tidak merdeka meskipun sudah dibangun lagi. Tapi Yerusalem memiliki semacam dunungan ya, atau atasan begitu ya, yang mengontrol kota suci tersebut ya. Nanti Yerusalem itu dikontrol oleh Babylon, Yerusalem dikontrol oleh Romawi ya. Nah, itu tidak bebas. Nah, maka tugas Al-Masih itu harus membebaskan dulu Yerusalem supaya menjadi negara atau kerajaan yang mandiri seperti dulu. Yang kedua, karena Yahudi itu setiap kali dihancurkan oleh musuh ya,
ketika kota sucinya hancur itu selalu bercerai-berai, mereka ada yang lari ke sana, lari kemana ya, pindah migrasi, diaspora, menyebar kemana-mana. Maka tugas kedua Al-Masih adalah harus mengembalikan Yahudi ke Yerusalem. Nah, tidak mungkin Al-Masih itu bisa berkuasa kalau bangsa Yahudi, Bani Israel tidak berkumpul semua di Yerusalem. Itu tertulis di dalam kitab Torah ya, bahwasanya Al-Masih itu akan mengembalikan seluruh bangsa Israel ya ke tanah suci Yerusalem. Kemudian untuk membangun kerajaan tentu saja ya harus mendirikan sebuah pemerintahan, dan Al-Masih akan melakukan itu. Al-Masih akan membangun kerajaan Israel. Yang keempat, menguasai dunia dari Yerusalem seperti di zaman Sulaiman alaihissalam. Ya. Jadi membangun kerajaan Israel seperti di zaman Daud, menguasai dunia dari Yerusalem seperti di zaman Sulaiman. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita cermat ya, kalau kita cermat melihat sepak terjang negara Israel yang ada sekarang, maka sebetulnya 4 tugas Al-Masih inilah yang menjadi master plan gerakan Zionis itu. Gerakan Israel sekuler yang sekarang, yang membangun negara di Israel itu, di Yerusalem, di Palestina, sejak tahun 1948, ya. Nah, yang mereka lakukan itu dari awal, itu persis 4 tugas Al-Masih ini. Ini banyak para ahli yang mengatakan mungkin Zionis itu sudah Yahudi itu sudah frustasi tentang Al-Masih yang tidak kunjung datang menurut mereka ya. Menurut mereka tidak kunjung datang. Karena yang datang itu Isa Al-Masih, menurut mereka itu Al-Masih palsu menurut Yahudi. Ya. Sampai hari ini berarti belum datang. Karena tidak kunjung datang, maka tugas-tugas Al-Masih ini dilakukan sendiri begitu oleh Zionis. Ya, dengan harapan Al-Masih itu segera datang. Nah, padahal ketika Zionis itu melaksanakan 4 tugas Al-Masih, ya, membebaskan Yerusalem, itu sudah selesai. Yerusalem sudah dibebaskan dari sejak Perang Dunia Pertama, ya. Kemudian mengembalikan Yahudi ke Yerusalem itu Perang Dunia Kedua. Kemudian membangun kerajaan Israel sudah tahun 1948 dibangun kerajaan sekuler Israel, ya. Yang keempat, menguasai dunia dari Yerusalem. Ini yang sedang diusahakan sampai sekarang. Nah, ternyata ketika Zionis menggarap 4 tugas Al-Masih ini, dan apa yang mereka lakukan itu tidak berdasarkan kesolehan. Ingat, untuk mengupayakan 4 tugas Al-Masih ini harus selalu berlaku hukum di tanah suci Yerusalem. Bahwasanya hukum yang berlaku di sana adalah harus melaksanakan kesolehan. Ya, soleh itu untuk satu kerajaan artinya tidak bertuhan kecuali hanya kepada Allah dan tidak berhukum kecuali dengan hukum Allah. Maka Al-Masih akan melaksanakan itu. Al-Masih akan mengajarkan ketauhidan, Al-Masih akan mengajarkan hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum Allah, ya. Nah, tetapi yang dilakukan oleh Zionis itu malah sebaliknya, ya. Mereka mendirikan negara bukan atas dasar kesolehan, tetapi atas dasar kezoliman dan penindasan. Makanya banyak di Israel pun Yahudi-Yahudi yang masih ortodoks ya, masih radikal. Disebutnya radikal itu kan seolah-olah kesannya negatif ya. Padahal yang disebut dengan radikal itu kan berpegang teguh pada hukum asal. Semua orang yang berpegang teguh pada hukum asal itu disebut radikal. Ya, radikal. Jadi Yahudi-Yahudi yang ortodoks, bahkan Yahudi ultra ortodoks, itu mereka menolak pendirian negara Israel. Banyak Yahudi-Yahudi ortodoks yang berdemo ya, melakukan demonstrasi di Yerusalem. Mereka menolak pembangunan negara Zionis Israel. Nah, kenapa? Karena dibangun bukan atas dasar kesolehan. Dan Yahudi tahu konsekuensinya nanti. Kalau mereka berani lagi melanggar di Yerusalem. Mereka takut itu. Ya, Yahudi-Yahudi ortodoks ini takut. Tetapi Yahudi-Yahudi konservatif, Yahudi-Yahudi liberal, ya, Yahudi modern, apalagi Zionis, nah, mereka tidak mengindahkan lagi kesolehan itu.
Jadi yang disebut dengan Zionis itu bukan Yahudi saja, ya. Zionis itu hanya sebagian kecil dari Yahudi. Itu pun Yahudinya bukan Yahudi Bani Israel, Yahudi Askenazi, ya, Yahudi Eropa. Zionis itu sebagian kecil Yahudi Askenazi yang bersekongkol dengan sebagian kecil Kristen Barat dan juga dibantu oleh sebagian kecil umat Islam. Ada Islam Zionis, ya. Zionis Muslim itu ada. Zionis Muslim, Zionis Kristen, Zionis Yahudi. Jadi Zionis itu bukan murni Yahudi, ya. Nah, jangan salah mengutuk nanti Bapak dan Ibu kalau mengutuk disebut Yahudi laknatullah. Jangan. Nah, tidak semua Yahudi itu Zionis. Atau Israel laknatullah. Jangan. Ya. Israel itu gelar Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Israel, hamba pilihan Tuhan. Kalau mau tepat sasaran kutukan kita, sebut saja Zionis laknatullah, begitu. Ya, Zionis laknatullah. Kalau jadi jangan dikhususkan kepada Yahudi, jangan. Nanti orang Zionis yang Kristen dan orang Zionis yang Muslim tidak kena doa kita. Ya. Dan orang Yahudi yang bukan Zionis malah jadi kena gitu. Jadi kalau mau mendoakan kepada Allah, ya, kehancuran, kebinasaan bagi para penindas di Palestina di sana, maka sebutlah Zionis, ya, laknatullah. Zionis yang harus binasa itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka, ya, dan mereka hancur lebur, kembali menjadi debu tanah, dan kota suci Yerusalem bisa dibebaskan kembali dan dimiliki oleh pemiliknya yang sah, yang berhak, ya, yang menjaga kesolehan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini nubuat Nabi Daniel, ya, maksud kedatangan Al-Masih itu. Jadi Nabi Daniel tidak menyebut namanya siapa, ya, Al-Masih tidak disebut namanya, hanya disebut gelarnya saja, bahwa gelarnya adalah Al-Masih, begitu, ya. Gelarnya itu Al-Masih. Nah, ini surah Daniel, ya, atau kitab Daniel pasal 9 ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Berapa lama ini, ya? Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Tuh, ya. Nih. Jadi akan ada yang datang itu seorang yang diurapi. Nah, ini yang diurapi itu apa maknanya? Maksudnya apa, ya? Diurapi seorang raja, ini Al-Masih. Kalau kita lihat bahasa aslinya bahasa Ibrani, ya, ini yang saya cetak merah, ya. Itulah kosakata yang diterjemahkan sebagai seorang yang diurapi, seorang raja, ya. Nah, ini bahasa Ibraninya tertulis Masiha, ya, Masiha Nagid, ya. Masiha Nagid. Jadi Masih, Mesiah, ya. Mesiha Nagid, seorang yang diurapi. Nah, belum jelas, ya. Kalau dilihat versi Arabnya, ini kitab Daniel versi Arab, ya. Disebutnya Al-Masih Ar-Rois. Nah, jadi sama-sama menggunakan kata masih, ya, baik bahasa Ibrani ataupun bahasa Arab. Al-Masih Ar-Rois. Nah, belum jelas. Kalau dilihat dalam terjemahan bahasa Inggris, Al-Masih atau yang diurapi itu diterjemahkan dengan istilah anointed, ya. Apa itu anointing? Nah, ini anointing itu dibaluri minyak, begitu, ya. Itu gambarnya di atas tuh, ya. Jadi minyaknya dikucurkan. Ya, a prince, ya, seorang pangeran. Nah, saya juga coba buka Bible berbahasa Jepang, ya, ini sebagai perbandingan saja. Ternyata ketika dibuka yang di Jepang itu justru lebih jelas, ya. Nah, disebut di sini yang cetak merah, ya. Yang cetak merah itu bertulis berbunyi abura, ya. Itu kanji minyak itu. Abura o soso gareta kata. Ini, ya. Nih, mana pointernya, ya, sebentar. Abura. Nah, ini, Pak. Ini abura, ya. Ini kanji minyak ini. Jadi ini
tempat minyak ya, semacam drum begitu ya, tangki drum. Ini minyaknya muncrat tuh, banyak minyaknya muncrat keluar. Nah, memang menghafal kanji itu menghafal gambar ya, gambar. Seperti misalkan ini. Ini kan dibacanya sa yoku kike. Kike itu kan dengarlah begitu ya. Dengar baik-baik. Nah, ini kanji mendengar. Kanji mendengar ini gambar apa? Ini gambar pintu ya. Ini adalah pintu gerbang. Yang di tengahnya ada gambar telinga ini. Ini kanji telinga. Jadi telinga ditempelkan ke pintu ya. Nah, mendengarkan begitu. Nah, di sini kanji minyak abura o sosogareta kata. Sosogareru itu artinya menuangkan ya, dituangkan ya, dikucurkan begitu ya. Sosobu artinya mengucurkan. Ya, jadi abura o sosogareta kata ini adalah orang ya dalam bentuk halus. Jadi orang yang dikucuri oleh minyak begitu ya, almasi. Nah, jadi almasi itu apa? Nah, karena supaya lebih jelas lagi, saya buka di dalam kitab Mu'jam Ma'ani ya. Ini kamus bahasa Arab. Ini definisi dari para ulama menyebutkan, sebentar. Ini ada suara apa ya? Mohon di mute ya Bapak Ibu ya. Al-Masihu itu adalah al-mamsu bimithli duhni ya. Al-Masih adalah orang yang diurapi dengan semacam minyak wabil barokati dan dengan berkat ya, minyak yang diberkahi. Kenapa liyakuna malikan aw nabiyan? Karena dia itu seorang raja atau seorang nabi begitu. Jadi semacam upacara ya, upacara apa namanya? Pengangkatan ya. Bahwa ini adalah anak raja atau calon nabi begitu. Wa hadhihi min adatil yahud wan nasoro. Dan ini dari kebiasaan Yahudi dan Nasrani ya, kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi itulah ya makna Al-Masih. Nah, jadi Al-Masih itu juru selamat, bahwa dia adalah raja, bahwa dia adalah calon nabi begitu. Nah, kalau kita lihat di dalam bacaan doa orang-orang Yahudi, ternyata Al-Masih itu bukan hanya Nabi Isa. Ya. Al-Masih itu justru oleh Yahudi, Nabi Isa dianggap Al-Masih palsu. Al-Masih itu ternyata bukan hanya satu, ya. Makanya nanti ada Al-Masih palsu juga kan. Jadi Al-Masih itu ya setiap nabi yang menjadi raja ya atau nabi juru selamat begitu ya, itu disebut Al-Masih. Nah, ini doa orang-orang Yahudi ya. Ini mohon di mute ya, Bapak. Bapak mohon di mute mikrofonnya ya. Tolong dimatikan. Ya. Tolong dimatikan. Ada suara-suara yang mengganggu ya. Tolong dimatikan, Bapak. Atau oleh host langsung di mute saja semuanya ya. Tolong di mute saja dulu. Ya. Oh ya, Pak Haji tolong di mute ya. Mic-nya ya, mikrofonnya. Ada, bisa. Mikrofonnya, bukan hanya videonya, tapi dengan mikrofonnya Pak Haji ya. Ada, bisa. Ya, supaya suara-suaranya tidak terekam ya. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, doa-doa ya, doa orang Yahudi ini. Nah, tertulis di sini rahemna ya, rahmatilah kami. Ini harus dibaca Adonai ya. Adonai Elohenu, Allah Tuhan kami, El Yisrael immeha ya.
rahmatilah bagi Israel umatmu, Be'al Yerusalem, ya, dan juga bagi kota Yerusalem. Ireha, ya, kotamu, Ve'al Zion, dan juga bagi Bukit Zion, ya, rahmatilah Bukit Zion. Apa Bukit Zion itu? Miskan Kebodeha, ya, miskan itu tempat, ya, Kebod, ya, tempat kudus begitu, tempat kudusmu. Ve'al Malkut, dan juga rahmatilah Malkut, ya, kerajaan Bait David. Nah, ini bait itu ya bait ahlul bait begitu, keluarga, ya, keluarga David, Nabi Daud alaihissalam. Siapa Daud itu? Mesiheha, al-Masihmu. Nah, jadi Nabi Daud pun dianggap sebagai al-Masih begitu. Jadi al-Masih itu ya juru selamat, nabi yang akan memimpin nanti mengembalikan, ya, kejayaan Yahudi. Jadi al-Masih itu ya bisa diartikan secara harfiah seperti tadi, juga bisa diartikan secara maknawiyah, ya. Nah, ini yang akan dijaga oleh al-Masih, ya. Sudah tertulis di dalam surah Al-Anbiya 105 dan juga dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 29 bahwa hukum di tanah suci, ya, atau di Yerusalem, ya, itu harus soleh, ya. Hukumnya itu harus soleh. Tidak boleh kalau tidak soleh. Jadi kalau tidak soleh, kalau melanggar kesolehan, maka akan dijatuhkan hukuman sesuai dengan yang dijanjikan, bahwa Yerusalem harus dihancurkan dan penduduknya diusir keluar, ya. Nah, kita lihat. Nah, sudahlah ini, ya, ini nubuat Daniel tadi sudah. Nah, jadi di masa-masa Yahudi pulang dari Babylon, datang ke Yerusalem, ya, dan sudah membangun Baitul Maqdis, ya, kemudian juga membangun rumah-rumah mereka, sudah hidup seperti biasa. Menginjak tahun-tahun mendekati Masehi, ya. Ya, sekitar 6 sebelum Masehi begitu. Ya, 10 sebelum Masehi. Jadi sudah mulai mendekati tahun 0 Masehi. Nah, disinilah surah Ali Imran berkisah. Menurut surah Ali Imran, ya, bahwasanya di masa ini ada orang yang soleh bernama Imran. Itu kakeknya Nabi Isa, ya. Nah, Imran ini punya istri namanya Siti Hannah. Hannah ini karena Imronnya wafat, ya, dan benih Imron itu ada di perut Hannah saat itu, maka itu satu-satunya harapan bagi Hannah untuk mendapatkan pelanjut dari suaminya. Nah, itu Siti Hannah berdoa kepada Allah supaya diberi anak laki-laki, ya. Meminta anak laki-laki untuk dijadikan ulama begitu, untuk dijadikan imam, untuk dijadikan rabi Yahudi. Nah, ini tercantum di dalam surah Ali Imran ayat 35, ya. Ali Imran ayat 35. Idz qalat imratu Imran, ketika istri Imran berkata, berdoa di sini maksudnya, Robbi inni nazartu laka ma fi batni muharraron fataqabbal minni. Ya Allah, ya Tuhanku, ya, sesungguhnya aku bernazar kepadamu tentang apa yang ada di dalam perutku ini, ya. Nah, dinazarkan supaya kalau misalkan diberi anak laki-laki, nanti anak ini akan dijadikan pelayan Tuhan begitu, ya. Nah, fataqabbal minni, maka terimalah nazarku ini. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Ini Siti Hannah alaihissalam. Dan ternyata ketika lahir, ya, ketika melahirkan, ternyata anak itu berjenis kelamin perempuan, begitu, ya. Jenis kelaminnya perempuan. Maka, sebentar, ya. Ini ada yang kelewat, ya. Sebentar. Oh, ini, ya. Sebentar. Ini kelewat, ya. Mohon maaf. Terlewat.
Kita lihat dulu. Ya, di sini dulu. Jadi ketika bayinya itu lahir perempuan kan Siti Hana kecewa ya, kecewa. Kemudian anak perempuan itu diberi nama Maryam. Ini tuha unsa, begitu di dalam surah Ali Imran. Robi ini tuha unsa. Ya Allah, ternyata saya mengandung anak perempuan. Wa ini samai tuha Maryam, begitu. Dan aku akan menamainya Maryam. Kenapa disebutkan begitu di dalam Quran? Kenapa pemberian nama Maryam itu diabadikan? Ya, karena ini ada maksud, ada makna tertentu di dalam nama Maryam itu. Bahwa menurut para ahli ya bahasa Ibrani, Maryam itu berasal dari bahasa Ibrani dari kata mor, artinya pahit ya. Jadi Maryam itu adalah artinya pahit, pahit getir begitu. Pengalaman yang tidak menyenangkan, pengalaman pahit yang tidak mengenakan. Siti Hana meminta anak laki-laki tetapi diberi anak perempuan. Maka diberi nama Maryam. Sebetulnya di dalam bahasa Arab pun sama ya. Bahasa Arab pun mengenal kata murrun. Ketika Nabi SAW bersabda, qulil haq walau kana murrun. Katakan kebenaran meskipun itu pahit. Nah, itu murrun ya. Dari situlah di dalam bahasa Ibrani akar kata Maryam. Maryam itu artinya pengalaman pahit, pengalaman getir begitu. Nah, tetapi kalau Bapak dan Ibu misalkan punya cucu ya, punya putri lalu diberi nama Maryam, tentu saja kan maksudnya bukan menuju kepada sesuatu yang pahit atau getir ya. Kita menamai putri dan cucu kita Maryam karena supaya dia sesolehah Siti Maryam, kan begitu ya. Supaya meneladani kesolehahan Siti Maryam. Nah, akhirnya anak perempuan itu tumbuh dan sesuai janji yang sudah dinadarkan oleh Siti Hana, bahwasanya anak ini harus dijadikan seorang ulama. Meskipun perempuan, Siti Hana tetap melaksanakan nazarnya itu. Siti Maryam diantarkan ke Baitul Maqdis, ya dititipkan kepada Rabi Zakaria. Nah, seorang nabi, seorang ulama Yahudi saat itu, ya, dan Nabi Zakaria alaihi salam yang mengurus Maryam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini nanti menjadi apa ya, kurikulum dalam mendidik anak. Ya. Jadi Bapak Ibu ketika kita menginginkan anak yang soleh atau anak yang solehah, itu sudah Allah kisahkan bagaimana supaya kita bisa mencontoh, supaya kita bisa meneladani keluarga Imron ya. Ketika mengandung ya, ketika mau memiliki seorang anak, bahkan mungkin sebelum itu kita berdoa kan kepada Allah dan memohon ruh yang baik bagi anak kita. Dan kita bernadar supaya anak kita ini menjadi anak soleh dan supaya dipersiapkan untuk menjadi imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itu harus dipanjatkan ya. Nah, Bapak dan Ibu ya yang hendak memiliki putra, memiliki cucu, ini proses ini harus ditempuh. Nanti selama hamil juga ya disibukkan dengan ibadah, dengan membaca Al-Qur'an, terus disambungkan anak ini dengan Allah, itu disambungkan, dibawa beribadah. Nah, sampai dia lahir lalu dia diberi pendidikan nih. Yang pertama ya, pendidikan pertama bagi anak kita apa? 7 hari diberikan akikah ya. Nah, disembelihkan hewan ya, kambing laki-laki 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor. Kemudian dicukur habis rambutnya, dibersihkan dan diberikan nama. Nah, itu sudah masuk pendidikan Islam itu. Ya, kita sudah menitipkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama Siti Maryam pun begitu. Jadi sudah didoakan, diberi nadar, lahir lalu diproses sebagaimana tradisi hukum Yahudi saat itu ya. Yahudi saat itu kan artinya agama Islam saat itu ya. Nah, maka setelah Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita panjatkan ya untuk kebaikan anak kita. Di surah Ali Imran itu maknanya bagi apa? Lafaz lanjutannya, ayat-ayatnya seperti apa? Kalau kita lihat di surah Ali Imran itu ya, setelah Siti Maryam ini lahir, lalu sudah dititipkan kepada Allah, Siti Hana kan berkata,
Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku memperlindungkan dirinya, memperlindungkan bayi perempuan ini kepadamu dan juga beserta seluruh keturunannya. Ya, aku lindungkan kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Itu doa yang bagus sekali ya. Jadi Bapak Ibu kalau mendoakan anak ya, mendoakan bayi juga bisa tuh dititipkan kepada Allah. Inni u'idzuha bika atau inni u'idzuhu bika ya kalau laki-laki, wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim ya. Dititipkan kepada Allah. Nah, nanti lafaz selanjutnya di surah Ali Imran itu bagaimana? Lafaz selanjutnya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Dan Allah Tuhannya menerima. Nah, ini fataqabbalaha rabbuha. Dan Allah menerimanya. Menerima usaha orang tuanya dalam menitipkan anak kepada Allah, menerima juga anak itu. Ya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Dan Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik. Tuh, Pak, Bu, kalau kita mengurus anak, mengurus cucu, kita titipkan kepada Allah, nanti Allah terima dengan penerimaan yang baik. Wa anbatahan nabatan hasanan. Dan Allah menumbuhkan anak itu dengan pertumbuhan yang baik, tumbuh kembang yang baik. Tuh ya. Nanti banyak keajaiban anak itu, pintar, anak itu sehat. Ya, tidak perlu disuntik-suntik nanti. Ya. Punya anak itu dititipkan kepada Allah, ya. Nah, disuntik itu kan hanya sebagai alat saja ya, perantara, ya. Jadi vaksinasi dengan imunisasi itu kan harus dibedakan ya. Imunisasi itu harus kan meningkatkan imunitas. Tetapi apakah cara imunisasi itu harus dengan vaksin? Tidak selalu kan. Kalau ada cara yang lain silahkan ditempuh. Ya. Karena vaksinasi itu tujuannya adalah imunisasi. Nah, kalau kita sudah meningkatkan imunitas anak kita dengan menitipkannya kepada Allah, maka Allah mengatakan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka Tuhannya menerimanya dengan penerimaan yang baik. Wa anbatahan nabatan hasanan, dan menumbuh kembangkan dengan pertumbuhan yang baik. Tuh. Ya, pertumbuhan anak kita dijaga oleh Allah, ya. Nah, setelah Siti Maryam itu tumbuh kembangnya bagus, baik, sehat, cerdas, ya anak ini penuh keajaiban. Maka kalimat selanjutnya di surah Al-Imran adalah waqaffalaha Zakaria. Dan Allah menitipkan anak ini kepada Zakaria. Ini apa? Isyarat Bapak Ibu. Ketika anak kita soleh, ya, sudah kita doakan dari sebelum dia dikandung, kemudian selama dia dikandung, kemudian setelah dia lahir kita adakan ritual ibadah akikah untuk menyambut kelahirannya, ini sudah dititipkan kepada Allah. Lalu dia diterima pertumbuhan, ya, diterima oleh Allah dan dijaga dengan pertumbuhan yang baik. Maka tugas selanjutnya Bapak dan Ibu adalah waqafalah Zakaria. Titipkan anak ini kepada seorang ulama. Ini yang mungkin biasanya terlewatkan ya. Anak kita sudah kita doakan, dalam kandungan sudah beribadah ya, kemudian ketika lahir sudah akikah, sudah segala macam. Lalu sekolah di mana saja ya. Lalu bergaul dengan siapa saja. Lalu dia mengenyam lingkungan di mana saja, seperti apa saja. Nah, ini kan sebetulnya belum selesai tugas Bapak dan Ibu. Tugas Bapak dan Ibu, waqafalah Zakaria. Ini, Siti Maryam dititipkan kepada seorang ulama saat itu, Nabi Zakaria alaihissalam. Ini tugas kita. Putra kita sudah bersih, sudah didoakan, sudah dititipkan, sudah ditumbuh kembangkan dengan pertumbuhan yang baik, lalu dididik oleh seorang ulama ini. Maka jangan berharap kita punya anak yang berkualitas, generasi emas Islam, pemimpin orang yang bertakwa, atau bahkan sampai menjadi To'ifah Mansuroh, ya, tentara terbaik di akhir zaman, begitu. Kalau masih dijaga oleh orang-orang sekuler, ya, orang-orang yang tidak mengindahkan agama, orang-orang yang hanya mengajarkan agama itu seminggu sekali, ya. Nah, ini harapannya bukan tidak mungkin tapi sulit ya.
Ya bukan mustahil tapi sulit kalau dititipkan pada pendidikan seperti itu. Nah, maka surah Ali Imran sudah menuntun kita ini Bapak Ibu. Waqaffalah Zakaria. Titipkan anak kita kepada seorang ulama ya. Sehingga nanti terjaga ya kesinambungan pendidikannya itu terjaga. Nah, begitulah Nabi Zakaria mengurus Siti Maryam. Lalu lihatlah keajaibannya. Nah, di sini Siti Maryam alaihissalam ya sering terlihat oleh Nabi Zakaria beliau punya makanan ya. Ini kan keajaiban. Jadi Nabi Zakaria itu mengajari Maryam di mihrab masjid ya. Mihrab itu ruangan untuk imam ya. Kalau di masjid kan suka ada tuh tempat imam ya, ada mimbar di situ, lalu di samping mimbar biasanya ada ruangan. Nah, ruangan itulah mihrab ya. Nah, ruangan itulah mihrab. Nah, Siti Maryam itu di dalam mihrab itu belajar tiap hari. Dan berita tentang Maryam ini tersebar ke seluruh Yerusalem. Ke seluruh negeri tersebar tentang putra Hanah ya, putri Hanah yang solehah, dan dia adalah putrinya Imron yang sekarang dititipkan kepada Rabi Zakaria, dan dia belajar Torah, belajar hukum agama di Masjid Al-Aqsa. Ini wanita soleha yang terkenal ya, Maryam itu. Makanya nanti ketika melahirkan, padahal beliau belum menikah, wah heboh ini satu kampung ya. Kenapa Maryam bisa melahirkan? Ini padahal belum menikah. Ini tidak mungkin kalau tidak berzina, kan begitu. Nah, maka keajaiban-keajaiban pun disaksikan oleh Nabi Zakaria. Misalnya Siti Maryam di dalam mihrab itu selalu ada makanan ya. Padahal mihrab dikunci dan kuncinya hanya dipegang oleh Zakaria. Tapi setiap Zakaria masuk, Maryam selalu punya makanan. Dan makanannya pun unik katanya ya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsir surah Maryam ya, di dalam kitab tafsirnya atau tafsir surah Ali Imran ya, bahwa makanan yang tersedia di mihrabnya Siti Maryam ini makanan yang berbeda musim begitu ya, berbeda musim. Jadi kalau buah-buahan yang tidak musim pada waktu itu. Makanya Nabi Zakaria pun aneh ya. Ya pertama aneh karena ada makanan, yang kedua makanan yang juga aneh. Oh, ya mantek tah. Aneh karena ada makanan, dan makanannya pun juga aneh begitu. Ya, karena tidak musim begitu. Lalu ketika ditanyakan ya wajada indah rizkon kan begitu, Zakaria selalu menemukan ada rizki di kamarnya Maryam. Qala anna laki hada begitu. Kata Nabi Zakaria, Maryam dari mana ini? Anna laki hada, dari mana engkau mendapatkan ini semua? Di mana cenah ieu? Qalat, Maryam menjawab, huwa min indillah. Dari Allah katanya begitu ya. Dari Allah katanya. Ini anak ya. Lihat keajaiban-keajaiban. Ketika kita sudah menempuh pendidikan bagi anak yang benar menurut tuntunan Al-Qur'an, tuntunan petunjuk Nabi dan Rasul, tuntunan petunjuk Allah, maka anak kita ini akan melakukan keajaiban-keajaiban. Ya, bisa jadi anak bapak dan ibu, wah paling pintar, paling sehat, paling ini, paling itu ya. Dia melebihi anak-anak di seusianya begitu. Dia punya keunggulan-keunggulan. Nah, ya, punya keunggulan-keunggulan itu keajaiban, keberkahan daripada penjagaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak atau cucu kita ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka Maryam alaihissalam dalam kondisi tersebut ya, kondisi belajar kepada Nabi Zakaria sampai beliau usia balig ya. Nah, ketika beliau usia balig, seperti hukum sekarang sama ya, hukum zaman dulu juga sama, bahwa perempuan yang balig itu kan mengalami datang bulan, menstruasi. Hukumnya sama, ketika menstruasi tidak boleh ada di tempat suci ya, tidak boleh ada di masjid. Ya, makanya Siti Maryam selalu mengasingkan diri. Ya, kadang mengasingkan ke tempat orang-orang yang sama-sama mengalami menstruasi. Jadi dulu ada tempat khusus itu bagi perempuan-perempuan yang haid, ya. Itu jauh dari pemukiman, jauh dari kampung. Mereka mendirikan tenda-tenda di sana. Mereka berdiam diri di sana, ya. Tidak boleh didekati, ya.
oleh laki-laki, tidak boleh. Nah, itu memang Siti Maryam pun mengalami, ya, pulang pergi dari Masjid Aqsa ke tempat pengasingan, ya, ketika sedang haid, atau pulang ke rumahnya, ya, ke rumah Siti Hannah begitu. Nah, di masa pulang pergi inilah di masa ya dia ketika suci balik lagi belajar begitu, kemudian ketika menstruasi mengasingkan diri. Di masa-masa sudah balik inilah Siti Maryam alaihissalam itu didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ini sesuatu yang aneh Bapak Ibu ya, karena semua nabi yang berjumpa dengan malaikat Jibril untuk pertama kali ya, nabi-nabi yang mendapat wahyu pertama kali, semua ketakutan. Nabi Muhammad SAW pun menggigil ketakutan. Nabi Musa alaihissalam pun ketakutan. Di dalam surah Toha kan disebutkan, Ya Musa la takhaf, wahai Musa jangan takut, begitu ya. Artinya Nabi Musa itu ketakutan. Tetapi Siti Maryam alaihissalam ketika dihampiri oleh malaikat Jibril, lalu diberitakan dia akan melahirkan Al-Masih yang dijanjikan oleh Nabi Daniel itu, ya. Maka Maryam bukan takut, bukan lari, bukan merasa demam, ya, meriang begitu, tidak. Maryam malah menjawab. Ketika malaikat Jibril mengatakan, "Hei Maryam, kamu akan melahirkan seorang Al-Masih, seorang nabi dan rasul, ya, Isa Al-Masih." Maka Maryam menjawab, "Bagaimana saya bisa melahirkan? Walam yamsasni bashar." Begitu kan? Ya. Sedangkan tidak ada yang menyentuhku seorang pun. Jadi Siti Maryam sudah paham kalau punya anak itu ya harus menikah dulu. Nah, ini aneh ya, karena ketika malaikat Jibril datang, Maryam bukan ketakutan tapi bisa menjawab, "Bagaimana saya mau melahirkan? Saya kan belum menikah." Begitu ya. Nah, ini luar biasa ya, kehebatan Siti Maryam alaihissalam ini. Ya tentu saja ini bisa dianalisa, apakah Siti Maryam itu ketakutan dulu, lalu kemudian ditenangkan oleh malaikat Jibril ya. Nah, bisa jadi kan ketakutan dulu, tetapi bisa tenang. Kenapa bisa tenang? Karena Maryam sudah punya pengetahuan tentang siapa itu Jibril, ya, bagaimana itu konsep wahyu, bagaimana itu konsep kenabian, kan sudah belajar dari Nabi Zakaria tentang Torah, ya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa alaihissalam, kan belum ada pengetahuan sebelumnya. Nabi Muhammad itu hidup di antara orang-orang kafir Quraisy, kan, ya. Kemudian Nabi Musa juga hidup di antara orang-orang kafir Mesir. Jadi tidak ada pengetahuan tentang apa ya malaikat Jibril membawa wahyu itu, ya belum tahu begitu. Wallahu a'lam ya. Kalau Siti Maryam mungkin sudah ada pengetahuan sehingga itu bisa mendorong dirinya untuk kuat ya, tidak terlalu kaget begitu. Nah, maka Siti Maryam pun ditiupkan. Kata malaikat Jibril, ini adalah ketetapan Tuhan, maka malaikat Jibril meniup ya perut Siti Maryam sampai akhirnya beliau merasakan ada kandungan di dalam, ada bayi, ya. Dan ya prosesnya normal, ya prosesnya normal. Terus membesar, kandungannya membesar, dan setelah semakin lama semakin besar, Maryam takut terkena fitnah begitu. Bagaimana kalau orang-orang menuduh saya berbuat ya keji begitu ya, berbuat jinah wa nauzubillah. Maka Siti Maryam menyembunyikan ya kandungannya. Dia pamit kepada Nabi Zakaria mengundurkan diri dari Masjid Al-Aqsa sementara waktu cuti ya, cuti melahirkan begitu. Lalu pergi ke tempat yang jauh ya, ke tempat yang jauh. Ini nanti bisa ke tempat jauh di arah timur ya. Itu ada kota Bethlehem, ada juga kota Yeriko ya, di sana nanti berbeda-beda pendapat, tetapi yang pasti Siti Maryam pergi jauh dari Yerusalem ya, pergi jauh dari Yerusalem. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini jadi Siti Maryam melahirkan ya. Sebentar. Kita lihat dulu ya. Oh, sepeninggal Siti Maryam alaihissalam, Nabi Zakaria pun berdoa kan begitu. Jadi Nabi Zakaria itu merasa kehilangan ya, merasa kehilangan seorang murid yang pintar, solehah begitu. Dan Nabi Zakaria pun karena tidak punya anak, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah,
Robbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibah, begitu kan? Ya Allah, berikanlah aku dari sisimu keturunan yang baik. Sesolehah Maryam begini. Maka Allah mengabulkannya. Allah mengutus malaikat Jibril mendatangi Zakaria mengabarkan tentang kelahiran Yahya alaihissalam. Padahal istri Zakaria saat itu yakni Siti Elizabeth, ya. Siti Elizabeth sanes cendol banyak. Nah, Bapak mah jual kabayang cendol pasti. Siti Elizabeth itu sudah tua, ya, sudah tua dan sudah menopause begitu. Tetapi bisa melahirkan Nabi Yahya alaihissalam. Nah, di sini nanti Bapak Ibu kita akan menyaksikan periode kenabian yang luar biasa. Karena pada satu zaman, pada satu masa, di satu kampung Yerusalem dan di satu suku, ya, Bani Israel saja ada 3 nabi sekaligus. Ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, ada Nabi Isa, ya. Ini kan bukan main-main. 3 nabi diutus sekaligus untuk Bani Israel. Coba dibandingkan dengan suku-suku yang lain, kan luar biasa, ya. Itulah yang dimaksud dengan Bani Israel adalah bangsa yang terpilih, bangsa yang dilebihkan oleh Allah dari bangsa yang lain, dari semesta alam. Itu maksudnya. Jadi yang dimaksud dengan ya Bani Israel, ya, ini fadoltukum alal alamin, aku melebihkan kamu dari semesta alam, bukan rasis. Bukan Yahudi ras yang tinggi, kita yang bukan Yahudi ras binatang, bukan begitu. Itu ajaran Yahudi yang sesat. Ya, yang dimaksud dengan inni fadoltukum alal alamin, Yahudi dilebihkan dari semesta alam, kata Nabi Muhammad di dalam hadis, kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun. Setiap nabi mereka wafat, Allah mengganti dengan nabi yang baru. Terus diutus para nabi, ya, tidak pernah berhenti dari kenabian. Tidak pernah kosong dari kenabian. Nanti kekosongan itu dari sejak Nabi Isa ditangkap, ya. Nabi Isa mau disalibkan, lalu dikira wafat, padahal diselamatkan. Nah, dari situlah tidak ada lagi nabi yang menggantikan Isa Al-Masih. Di situ Bani Israel Yahudi mengalami situasi yang tidak biasa, ya. Setelah Nabi Isa itu nanti diangkat ke langit, Yahudi aneh, kenapa tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi orang yang mengaku nabi. Maka yang menjadi pegangan adalah sabda terakhir dari para nabi yang pernah hidup. Sabda terakhir dari Nabi Isa, sabda terakhir dari Nabi Hagai, sabda terakhir dari Nabi Yesaya, sabda terakhir dari Nabi Sulaiman, sabda terakhir dari Nabi Daud, sabda terakhir dari Nabi Musa, yang semuanya pernah memberikan amanah pesan tentang kedatangan nabi terakhir itu, ya. Jadi nabi terakhir itulah yang nanti dicari-cari, dinanti-nanti. Bahkan di dalam kitab Torah itu disebutkan nabi terakhir itu akan hijrah ke padang gurun Faran, ya. Ke gurun Paran. Gurun Paran itu tempat tinggalnya keturunan Ismail. Makanya Yahudi-Yahudi itu datang ke Madinah, ya. Yang banyak pohon kurmanya, ya. Menanti Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka ada di Madinah jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Ya, Yahudi Madinah itu Banu Nadir, Banu Koinuko, Banu Quraizo, Banu Najjar, ya, banyak sekali, ya, Yahudi di Madinah. Itu tidak terhitung berapa banyak itu. Bisa dilihat di Piagam Madinah, ya. Aturan yang Nabi buat untuk Yahudi Madinah itu disebutkan Yahudi mana saja. Nah, itu kenapa mereka ada di sana? Mereka menanti-nanti kedatangan nabi terakhir, karena setelah periode ini Zakaria, Yahya dan Isa, Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus lagi nabi, ya, di kalangan mereka. Dan itu situasi yang aneh sebetulnya. Nah, ini kan kisah Siti Maryam melahirkan di dalam Quran, ya. Mungkin Bapak Ibu sudah akrab lah, ya, tidak usah dikisahkan. Jadi yang hebat itu nanti ketika Maryam itu melahirkan, ya, Al-Quran memberikan isyarat bahwa Maryam melahirkan bukan pada saat musim dingin, tidak. Tidak di bulan Desember, begitu, ya. Yang mana di negeri Syam itu, di Palestina, Suriah, ya, negara-negara Arab Utara,
itu tidak mustahil adanya musim dingin, ya. Nah, ini tinggal 10 menit lagi. Tidak mustahil ada musim dingin, ya. Itu ada, tidak setiap waktu panas begitu, tidak. Di dalam hadis Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam kita sering mendapatkan kalimat para sahabat berkata, fi yaumi syadidil bardi. Pada satu hari yang sangat dingin, sampai dinginnya itu menembus tulang, begitu. Ya, jadi gurun pasir itu kan panas itu ya ketika musim panas. Ketika musim dingin, wah dinginnya luar biasa. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang pernah berangkat umroh ya ketika sedang musim dingin. Nah itu kan tiris ya siga diurang. Ya. Nah jadi Siti Maryam itu melahirkan dalam kondisi panas. Karena ada perintah Allah untuk menggoyangkan pohon kurma dan kurma itu jatuh ya. Kurma yang matang itu jatuh. Nah nanti bisa dianalisa tuh kurma yang dimakan oleh Siti Maryam di dalam surah Maryam disebutnya rutob ya. Disebutnya lafadznya adalah rutob. Rutob itu apa? Kurma yang masih segar, kurma basah ya. Rutob itu kurma yang matang, yang basah. Kalau kurma yang kering yang biasa kita konsumsi saat Ramadan itu ya, kurma nu hideung eta. Nah, itu bahasa Arabnya kan tamer ya. Ta mim ro, tamer. Tapi kalau di dalam surah Maryam ketika Siti Maryam melahirkan, Maryam tidak memakan tamer. Maryam memakan rutob ya. Rutob ini ya. Ini apa bedanya nanti? Itu bisa dianalisa apalagi bagi Bapak dan Ibu yang mendalami ilmu kesehatan. Boleh dianalisa ya, diteliti, dikaji ya, apalagi ilmu-ilmu tentang kandungan perempuan tuh. Apa nanti manfaatnya rutob itu bagi kandungan atau bagi ibu yang mau melahirkan ya. Nah, jadi kisah Maryam di dalam Quran ya tidak usah terlalu panjang lah. Karena itu paling yang penting itu saja rutob dan tamar ya. Nah, boleh dikaji tuh. Nah, sampai Maryam itu ya dibantu oleh malaikat Jibril yang memberikannya sungai ya, kemudian juga ini pohon kurma ya. Nah, ini ayat ke-25 tuh ya, kurma yang masak. Ini saya tidak cantumkan Arabnya ya. Kalau dicantumkan Arabnya kelihatan tuh lafadznya rutob begitu. Rutoban jania. Nah, setelah bayi itu lahir, maka mau tidak mau Maryam pulang ke Yerusalem ya. Yerusalem nih. Dari mana? Dari tadi kota Bethlehem kan? Bethlehem teh mana Pak Bu? Nah, ini saya ini bercanda ya, bercandanya santri ya di pesantren. Bethlehem teh cenah Baitul Lahmin, kalau bahasa Arab itu Baitul Lahmin ya, Bethlehem. Bet itu rumah, lehem itu daging kan, makanan. Jadi rumah daging naon pajagalan cenah kitu. Jadi Siti Maryam teh ti pajagalan lompat ke Yerusalem. Yerusalem teh kan dikenalnya Old City ya, kota tua. Kota tua ge pan diurang ayanya dayeuh kolot. Ah, dayeuh kolotnya. Jadi ti pajagalan ka dayeuh kolot cenah kitu. Eta mah nya heureuyna santri lah gitu, Pak. Nah, di sini Siti Maryam membawa bayi ke Yerusalem kembali. Ternyata di Yerusalem itu orang-orang sedang ramai ya. Mencari-cari kemana Maryam cenah ya udah beberapa hari hilang. Nah, maka ketika melihat Maryam pulang dan menggendong seorang bayi ya, maka Bani Israel, Yahudi di Yerusalem langsung berpikiran macam-macam. Ini tidak mungkin Maryam kalau tidak berzina. Nah, tetapi Maryam sudah bernadar kepada Allah untuk tidak berkata-kata. Maryam hanya berisyarat kepada bayinya saja. Lalu disinilah terjadi mukjizat bayi dalam kandungan, dalam aisan atau dalam gendongan ya, yang bisa berbicara. Nah, yang saya aneh itu Bapak Ibu, kenapa mukjizat bayi berbicara Nabi Isa ini ya, ini tidak ada di dalam Bible. Ya. Tidak ada di dalam Bible itu, di dalam Injil yang sekarang diakui sebagai kitab Injil ya. Markus, Matius, Lukas, Yohanes, justru mukjizat ini tidak dikisahkan, tidak ada. Adanya dalam Quran ya. Jadi tidak mungkin kalau Nabi Muhammad SAW itu
sering dituduh menjiplak begitu ya. Menjiplak apa yang ada di dalam Bible. Tidak ya, Nabi itu tidak bisa baca tulis. Ya, karena itu datanya pun nanti ada yang tidak sama seperti ini ya, mukjizat bayi berbicara. Nah, sampai mana dulu ya? Nah, sampai sini dulu lah ya. Jadi sampai kelahiran Nabi Isa ya. Nanti kita bandingkan kelahiran Nabi Isa di dalam Quran yang lahir di bawah pohon kurma itu berarti juga apa namanya? Ya, ada apa petunjuknya itu ada pohon kurma dan ada sungai kan? Itu tidak mungkin musim dingin. Kalau musim dingin kita mengambil air sungai, mengambil kesegaran, apakah itu mandi atau sekedar berwudu, wah itu kan dingin sekali, ya. Jangankan musim dingin, kan musim panas pun sebetulnya air sungai, air sumur di sana itu sangat dingin, ya, terasa sangat dingin. Makanya air jam-jam itu segar sekali kan, ya. Ini apalagi sedang musim dingin, tidak mungkin, ya, Siti Maryam itu melahirkan di musim dingin dan kurma itu sedang berbuah. Nah, ini menunjukkan musim panas begitu. Nanti kita bandingkan dengan data-data di dalam Bible ya, di dalam kitab Injil, justru ternyata nanti Bible pun mengindikasikan kelahiran Yesus Kristus itu di musim panas, bukan di musim dingin. Nah, nanti dibahas ayat-ayatnya lah ya. Sehingga perayaan Natal yang identik dengan musim salju ya, karena dilaksanakan pada tanggal 25 Desember, nanti menimbulkan tanda tanya yang besar. Apakah benar ya Nabi Isa itu lahir tanggal 25 Desember begitu ya. Nah, nanti kita bahas komentar-komentar para sarjana Bible ya, komentar-komentar para mantan pendeta, biarawan, biarawati tentang kapan sebetulnya Nabi Isa itu lahir. Karena kalau dilihat perayaan Natal di denominasi-denominasi Kristiani yang begitu banyak, ya denominasi itu seperti sekte lah kalau di kita ya. Kan ada Katolik, ada Protestan, ada ya banyak banyak sekali ya. Ada gereja Unitarian, ada Evangelis, ya ada Saksi Yehova, banyaklah ada Ortodoks ya, Kristen Ortodoks, Kristen Koptik, banyak sekali. Ternyata mereka itu merayakan Natal dalam tanggal yang berbeda-beda, tidak sama. Kalau umat Islam, umat Islam seperti apa ya? Seperti Naksabandiah misalkan ya. Naksabandiah makan sok mahiwal nih ya. Batur mah iraha lebaran teh imahnya. Selalu beda lah. Nah, di dalam tradisi Kristiani juga merayakan Natal tidak sama. Seperti misalkan Kristen Ortodoks ya. Kristen Ortodoks di Rusia misalkan, di Moskow di sana, itu kan merayakan Natalnya bukan bulan Desember, tapi bulan Januari ya. Tanggal 6 kalau tidak salah ya, 6, 7, artinya 6 Januari. Nanti sekte lain ada yang bulan Maret, bahkan ada yang bulan Juli ya, ada yang bulan September, itu dijelaskan. Nah, nanti kita bahas ya. Jadi Natal itu sebetulnya 25 Desember itu kelahiran siapa itu? Ya, bukan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, karena baik Al-Qur'an maupun Bible mengindikasikan ya di ayat-ayatnya bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu lahir di musim panas ya, lahir di musim panas. Nah, jadi pembahasan kita masih berlanjut ya, Bapak dan Ibu. Kita nanti akan membahas juga kedatangan Nabi Isa di kali pertama, kemudian ada peristiwa penyaliban ya, kemudian kenaikan Nabi Isa ke langit, dan sampai sekarang sudah 2000 tahun tapi masih hidup, bagaimana itu bisa terjadi ya? Jawabannya ada di dalam Al-Qur'an. Nah, itu nantikan penjelasannya ya. Jadi Nabi Isa itu sedang di mana sekarang dan kenapa tidak menua meskipun 1 hari? Di dalam hadis dikatakan ya, Isa turun masih dalam kondisi saat dia disalibkan, saat diangkat ke langit, artinya tidak menua. Kenapa bisa begitu? Itu ada jawabannya di dalam Al-Qur'an. Ya, kalau kita cermat membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, lalu ada juga tentang episode tentang kedatangan kedua Nabi Isa alaihissalam, dan kita juga harus berkenalan dengan kitab Injil, ya. Kenapa disebut Injil atau bahasa Latinnya Evangelion kan? Evangelion ini apa? Ya, artinya kabar gembira. Makanya suka disebut gospel, begitu kan?
Gospel of Mark, Gospel of Luke. Gospel itu apa? Dari good spell ya, atau God spell, kata-kata yang baik atau kata-kata Tuhan, firman Tuhan. Kabar gembira begitu. Nah, kabar gembira tentang apa? Nah, di dalam Injil Barnabas yang saya punya, yang dimaksud dengan kabar gembira Injil itu kabar gembira tentang kedatangan Nabi terakhir. Nah, nanti kita bahas juga ya. Ini tulisan Profesor David Benjamin ya. Tulisan Profesor David Benjamin yang menjelaskan tentang Muhammad in the Bible, judul aslinya ya. Ini versi bahasa Indonesianya, menguak misteri Nabi Muhammad SAW di dalam Bible. Jadi Bible itu banyak yang sebetulnya ayat-ayatnya menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ya nanti masih panjang ya. Nah, insya Allah ini edisi khusus bulan Desember ya, tentang seluk-beluk segala macam kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Ya sekian dulu mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri ya, dan menjadikan motivasi beribadah dan menuntut ilmu lebih tinggi. Saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya kembalikan kepada Ustadz Gopur. Silahkan Ustadz. Mungkin untuk kajian kali ini dicukupkan sekian dulu. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Hatur nuhun Ustaz Lasanova atas ilmunya. Jazakallah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dalam genggamanmu.